Hola, aku Ros, mahasiswa hukum. Di seri menonton bersamaku kali ini, kita bakal nonton film Bridge of Spies. Yuk kita nonton sama-sama. He's not my guy. Yes, he's your guy. Who are we talking about? Di scene ini, aku belum tahu mereka pengacara bidang apa. Mungkin pengacara bidang asuransi, karena mereka ngomongin tentang bencana alam, bagaimana klaimnya. Client is not honoring the claim, the insurance company. Mr. Donovan, we're all clear on who's who here. Yang bisa kita pelajari dalam percakapan mereka itu adalah penyebutan subjek hukum tuh harus jelas. Sebagai orang hukum, kita nggak mau dong nyebut salah satu pihak itu salah. Makanya di sini Bapak pengacara satu menyatakan siapa maksudnya, siapa pihak, siapa subjek hukum yang dimaksud oleh pihak lawan. The Soviet spy they caught, we want you to defend him. Here's the indictment. I'm an insurance lawyer. I haven't done criminal work in years. Everyone will hate me, but at least I'll lose. Nah di sini, walaupun dia biasanya ngambil kasus asuransi, tapi dia juga bisa ngambil kasus pidana. Aku cuma kepikiran mungkin mereka maunya biar si Rusianya itu nggak menang di pengadilan. Makanya diajukanlah pengacara yang bidang asuransi. Apalagi setting dari film ini tuh Cold War atau Perang Dingin, dan Amerika Serikat saat itu benar-benar gak suka namanya Rusia. Kalau misalnya teman-teman tertarik buat jadi pengacara, penyebutan pengacara di orang-orang hukum sudah tergantikan menjadi advokat. Jadi semua pengacara sebenarnya harus disebut sebagai advokat. I am here to offer my services as your legal counsel. I work for you. Dan sebenarnya dalam undang-undang advokat itu dinyatakan bahwa You're asking me to violate attorney-client privilege. Need to know what Abel is telling you, the security of your country. advokat itu terikat kepada kliennya. Jadi apapun yang diceritakan kliennya kepada advokat, tuh etikanya adalah nggak boleh diceritain ke siapapun, dan itu udah perjanjian mengikat. Bapak advokat satu ini hebat banget karena dia langsung ngomong tuh ke CIA-nya sendiri. Dia benar-benar menjunjung tinggi etika sebagai advokat dan nggak mau melanggarnya, dan itu bikin salut banget. Walaupun istilahnya dia nggak nurut tuh sama negaranya itu kan representasinya adalah CIA. Kita mau melindungi negara tapi dengan melanggar hukum juga, kan sama aja gitu. Apa bedanya kita sama orang yang melanggar hukum? Udah jadi rahasia umum tuh teman-teman bahwa kalau seorang mata-mata ditangkap pasti diperlakukan nggak baik. Makanya kalau misalkan kalian jadi mata-mata jangan sampai ketahuan ya. I'm Irish. You're German. But what makes us both Americans? Just one thing. We call it the Constitution, and we agree to the rules, and that's what makes us Americans. Chef kiss, you know? Sama dengan Indonesia, teman-teman. Apa sih sebenarnya yang buat kita sebagai orang Indonesia? Adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, pernah menyatakan bahwa Indonesia itu bukan dibentuk oleh segelintir golongan. Kita sama-sama bersatu mengusir penjajah. Jadi kita sebagai Indonesia adalah gabungan berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. So, jangan lupa konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. You get the idea? Thank you. The hotel room you searched. Can I see the warrant? Nah, kalau tempat penyimpanan alat bukti dan barang-barang sitaan seperti ini di Indonesia namanya rubbasan atau
ruang penyimpanan alat bukti dan sitaan. Rubasan itu lokasinya pastinya dirahasiain karena cuma orang-orang pengadilan aja yang tahu. Ini keren banget bapak pengacara ini. Dia nanyain hal-hal esensial yang harus dibuktikan. Asal barangnya dari mana sih? Surat perintah penggeledahannya ada nggak? Jadi misalkan teman-teman pernah digeledah oleh polisi ataupun siapapun, KPK atau seperti apa, tanya surat penggeledahannya ada nggak? Terus tanda tangannya siapa yang menandatangani? Apakah benar orang yang berwenang atau bukan? Makanya hati-hati dengan orang yang suka pura-pura menjadi petugas KPK atau penegak hukum lainnya, padahal mereka nipu. Search and the evidence that is the fruit of that search, that's all tainted and should not be admitted. Nah, dia langsung debat nih karena udah tahu bahwa penegak hukum atau di sini CIA-nya nggak punya surat untuk penggeledahan. Dia mendebatkan alat bukti itu kepada hakim bahwa itu adalah cacat administrasi. Nah, cacat administrasi di Indonesia sendiri, misalnya buktinya nggak jelas, pas digeledah ataupun ditangkap itu nggak punya suratnya, kita bisa bawa ke pra-peradilan. Yang sering membuat orang malas menjadi orang hukum. Banyak ancaman, banyak ketidakamanan. Sama seperti kemarin-kemarin komisioner KPK juga ada bom di rumahnya lah. Tapi sebagai orang hukum ya nggak gentar gitu, pantang menyerah kalau misalkan membela hal yang benar. Tapi di sini konteksnya dia adalah advokat. Advokat jarang sekali dapat perlindungan. Seharusnya ya berikan dong perlindungan gitu ke keluarga karena dia kan melakukan tugas negara. Please the court. Be true, he serves a foreign power, but he serves it faithfully. If he is a soldier in the opposing army, he is a good soldier. He has not fled the field of battle to save himself. Ini kita masuk ke Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Terus voting hakim 5 bersalah dan 4 tidak bersalah. Wow, itu sungguh keputusan yang sulit karena biasanya nggak sekecil itu perbedaan suaranya ya. Sir, there is also the humanitarian argument. Should he die for doing the job they sent him to do? The defendant is committed to the custom for a period of 30 years. Nah, sebagai orang hukum kita itu nggak boleh cuma berpikir pada saat ini aja, tapi juga dalam masa mendatang. Untuk itulah kalau misalkan kita sebagai pejabat masa depan, misalnya jadi DPR gitu, jangan cuma mikir, oh ini aturannya bagus nih, aturan teknis, aturannya bagus untuk diterapkan sekarang. Tapi kita harus berpikir 5-50 tahun kemudian, apakah aturan ini masih cocok untuk berlaku. Sini juga Bapak advokat ini benar-benar hebat karena dia mau menawarkan dirinya sebagai negosiator dari kedua negara dan menciptakan suatu riwayat untuk terjadinya suatu kesepakatan di masa depan agar ya pada saat generasi cucunya nanti akan ada suatu perdamaian dan kebahagiaan itu. Dan masa depan itulah yang nanti bisa buat Amerika Serikat lebih maju. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin masih jadi mahasiswa, walaupun ini masih di keadaan pandemi dan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa misalnya, kita bisa menyumbang ke negara kita lewat belajar yang baik, ngerjain tugas, dan kalau ada ujian itu sungguh-sungguh, apapun untuk menyumbang negara kita sendiri. Karena kita adalah harapan dan masa depan bangsa. Ngomong-ngomong soal jadi orang baik, sebenarnya film ini menceritakan bagaimana kita seharusnya menjadi orang baik. Jadi kadang kita itu bakal berpikir, gak salah ya jadi orang baik. Manfaat yang dirasakan buat bapak pengacara atau bapak advokat, itu yang pertama dipercaya buat negaranya dalam hal negosiasi. Dan yang kedua, terkenal sejagat raya sampai dibuatkan film loh teman-teman. Kisahnya menginspirasi bahkan sampai dibuatkan film. Walaupun ditekan semua pihak, mulai dari keluarganya, negaranya, sampai orang luar gitu, membuatnya dipercaya dan diapresiasi oleh negaranya. Banyak orang yang bilang dulu itu perang hanya sebatas fisik,
Tapi pernahkah kita berpikir bahwa dengan kemampuan negosiasi dan komunikasi yang tepat sebenarnya bisa meniadakan adanya perang di muka bumi? Pak advokat ini juga berjuang untuk negaranya. Apa aja sih manfaat untuk negaranya? Yakni yang pertama, negaranya punya hukum atau punya kebijakan di masa depan menjadi cikal bakal mempunyai perjanjian ekstradisi. Yang kedua, warga negara sebagai tahanan itu bisa ditukar dengan teknik negosiasi yang baik. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa, kita sebaiknya sudah tentu profesional dalam belajar apa yang menjadi jurusan kita, agar dalam bekerja nantinya kita tulus segenap hati melakukan pekerjaan sesuai apa yang kita pelajari di bangku kuliah. Dan nantinya pasti kita akan menikmati apa yang menjadi masa depan yang cerah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.